79 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Proklamasi Merdeka! Merdeka! Beberapa hari menjelang proklamasi, terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Hingga penyusunan naskah proklamasi, Jepang lumpuh karena hantaman bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. The city of Hiroshima lies prostrate after the withering blast which wiped out 53,000 of its population. 4 square miles of buildings leveled by the first of 2 small bombs that decided the fate of Japan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.00, Sultan Syahrir sedang duduk membaca koran sambil mendengarkan radio. Pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Syahrir. Rumahku begitu sederhana. Tidak, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah surat kemerdekaan itu sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa bermaksud Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Selagi masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar dari berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi itu adalah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Apakah Bung Karno pendapat dari kita setidaknya terlebih dahulu kita menghubungi Bung Karno? Itu ide yang bagus. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal apabila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Tapi kita tidak boleh berubah. baiklah kalau begitu, mari Bung Hatta. 15 Agustus 1945, pukul 22.00, di rumah Bung Karno, berkumpullah para golongan muda. Mereka mendesak Bung Karno
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, pembunuhan besar-besaran akan terjadi esok hari. Potong layar sekarang, tidak usah menunggu esok hari. Udah jangan bertengkar, mari duduk kita ngomong baik-baik. Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Setelah merdeka, kita tidak bisa bertahan sendiri tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar Bung, kita harus segera melaksanakan proklamasi. Ayo Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam, jangan bertengkar di sini. Saya tahu perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara. Saya takut banyak korban jiwa yang berjatuhan lagi. Semakin cepat kemerdekaan Indonesia dilaksanakan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang sudah kami tunggu-tunggu, Bung. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Benar Bung, saya setuju. Menurut saya yang paling penting sekarang adalah menghadapi kembali sekutu yang ingin menguasai negeri ini. Dan untuk proklamasi, kita bicarakan tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana jika nanti semuanya akan berantakan? Baiklah Bung, kita semua sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai proklamasi kemerdekaan. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan memengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan mereka berdua. Saya akan menemui Supeno untuk hari ini. Lihat, itu ada Supeno. Bung Supeno, ada apa Darwis? Kami sepakat untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan tempat dan keamanan untuk kami untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jauh Kisong. Terima kasih, Bung. Sama-sama. Supeno setuju dan kami akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan membawanya? Cepat ya, besok subuh. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemanakah aku ini? Rengas Dengklok. Ini sudah jadi keputusan para pemuda dan juga warga kami ibu kota. Mau bicara apa kalian? Ini sudah jadi kesepakatan kami dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Baiklah. Mari Bung, waktu hampir habis. Kemudian, rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno,
Iya, atau apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan bagi para pemuda, Bung. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kasih kalian, jika aku mempunyai istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa mereka di sini? Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lantas bagaimana denganku dan Guntur? Akankah kalian meninggalkan kami? Benar, aku tidak mungkin berpisah dengan istri dan anakku. Kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, Bung. Kami akan bawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisau. Apa mau kalian sehingga aku dibawa ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. ya mereka membawa aku, mereka juga membawa Mat dan Guntur. Ya Hatta, ada apa sebenarnya yang saya lalui? Gini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu begitu percaya dengan kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan harus diupayakan sendiri, bukan karena pemberian hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka di atas Jepang, maka kita adalah kedudukan Jepang, kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa, Saleh? Kenapa kau terdengar seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa ingin masuk, menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Bolehkah aku menunggu Soekarno dan Hatta? Apa yang bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PKI batal karena tidak ada mereka. Jadi aku di sini untuk menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa pulang mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat agar mendesak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Baiklah, kalau begitu izinkan aku masuk. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PKI batal, selain itu saya telah mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi benar adanya kabar itu? Iya benar Bung. Bukankah saya dan saya sudah memberitahukan kepada Bung? Sebelumnya saya tidak percaya Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami izin pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis terus. Benar, bolehkah aku membawa pulang Soekarno dan Hatta? Tidak. Mengapa? Apa aku bisa memegang janjimu itu? Bisa, dengan taruhan nyawa saya. Baiklah kalau begitu. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari, saya akan antar Anda untuk ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Izinkan saya mengantar pulang istri dan anak saya. Baik, Bung. Bagaimana jika kita membicarakan proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membahas rencana proklamasi. Saya ada ide, bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Laksamana Maeda? Permisi. Selamat malam, ada apa, Bung? Kami butuh waktu untuk membicarakan proklamasi yang akan kami adakan besok. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira dengan kabar ini. Kalian silakan cari ruangan yang kalian akan gunakan ya. Saya akan istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan B.M. Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan
untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 04.00, dibicarakanlah rumusan naskah proklamasi untuk pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maida, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah tersebut. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar nak, bagaimana ini Bung? Apakah ada yang punya pendapat lain untuk masalah ini? Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkaca dari jasa bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani naskah ini cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta. Sebagai wakil dari bangsa Indonesia, bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Ayo Timur, tolong ketikkan teks proklamasi. Itu. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah menemani Bapak di masa-masa yang menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan bagi bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkannya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak. Dan Ibu punya ide, bagaimana kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus. Bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya merah putih. Ya sudah, kalau begitu Bapak mempersiapkan diri sana, membacakan proklamasi yang akan Bapak bacakan besok. Kejaksaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Timur, tolong anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal percaya bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak ibu saya untuk mengibarkannya. Hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. Alexander Andreas Maramis, Harsono Cokroaminoto, Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat dingin. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semua. Soekarno mendekati Megawati dengan suaranya yang lantang dan Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi
Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa. Menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia.